Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 9 Juli 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk menikmati hidup di pagi yang indah ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami lebih jauh, kami akan mengawali dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mampu memahami maksud daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 19 sampai 27. Lembaga Alkitab memberikan judul Naaman disembuhkan. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku telah terlalu mengenangi Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk menempatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah, berikanlah kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkat semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Amin. Mengejar harta, umpak budai eanan. Harta adalah hal yang sangat berharga bagi manusia. Banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tak jarang pula orang yang menghalalkan segala cara
untuk memperoleh harta. Ada yang berebut harta dengan saudara, ada yang mencuri dan membunuh untuk merampas harta orang lain. Ada pula yang melakukan korupsi, seperti yang banyak sekali terjadi di negara kita. Mereka ingin mengejar harta dengan menghalalkan segala cara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikian pula yang muncul dalam hati Gehazi, hamba Elisa. Timbul perasaan cinta harta dalam hatinya. Ia memanfaatkan keinginan Naaman untuk memberikan persembahan. Sekalipun Naaman sudah dalam perjalanan pulang ke negerinya, Gehazi berusaha untuk mengejarnya. Gehazi berbohong untuk mendapatkan harta dari Naaman. Gehazi mengatakan bahwa Nabi Elisa yang mengutusnya untuk meminta harta. Naaman menyambut baik permintaan itu dan memberikan 2 talenta perak dan 2 pasang pakaian. Gehazi sangat senang kembali ke rumahnya untuk menyimpan harta yang telah diperolehnya. Harta yang tidak seharusnya ia kejar dan dapatkan. Elisa sadar akan hal tersebut, lalu memberikan hukuman kepada Gehazi. Penyakit kulit Naaman melekat Gehazi sebagai hukuman karena mengejar harta dengan berdusta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita semua menginginkan harta atau uang dalam hidup kita ini. Kita bekerja keras untuk bertahan hidup, tetapi tidak jarang kita tergoda seperti Gehazi yang mengejar harta dengan tidak benar. Kita berbohong, menyingkirkan rekan kerja, mengambil yang bukan hak kita, atau korupsi. Tuhan mau kita bekerja keras memperoleh harta dengan benar dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Akan ada hukuman bagi yang mengejar harta dengan curang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali lagi kami menyatakan ungkapan syukur kami kepadamu atas segala kasih anugerah Tuhan, di mana kami telah bersama-sama memahami firman-Mu, di mana firman-Mu Tuhan akan mengawali segala kegiatan kami satu hari ini. Tuhan berkati firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepada masing-masing kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami datang juga mendukung saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini Tuhan berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau datang sebagai dokter yang tiada kelihatan, menjamah tubuhnya yang dirasakan sakit, memberkati obat makanan minuman yang dikonsumsi, agar lewat semuanya itu Tuhan memperoleh kesembuhan yang sempurna yang asalnya padamu, dan dia kembali sehat untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga bersama-sama bersyukur di mana Tuhan beberapa anggota jemaat-Mu Tuhan yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia dalam satu hari ini. Tuhan, Engkau berkati sukacita yang dirasakan dengan pertambahan usia, agar dengan pertambahan usia ini Tuhan semakin dewasa di dalam iman percaya kepadamu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga datang mendoakan anak-anak kami yang saat ini Tuhan menikmati masa liburan, dan ada yang menikmati liburan di kampung halaman dan mungkin sudah berencana untuk kembali ke tengah-tengah keluarga yang ada di Balikpapan. Tuhan sertai tuntun agar dia boleh tiba di Balikpapan dengan selamat dan dia boleh menaikkan puji dan syukur kepadamu.
Dan anak-anak kami yang menikmati liburan di Balikpapan, Tuhan berkati. Berkati agar mereka senantiasa merasakan sukacita bersama dengan keluarga. Ya Allah Bapa di dalam surga, segala kegiatan kami satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan memberkati kami, Tuhan yang akan menolong kami, agar kami boleh mengangkat dengan penuh sukacita. Pimpin dan sertai hidup kami Tuhan, lalu Engkau mendengarkan doa seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.